Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di Masjid Riyadul Abidin Ela Mampang akan mendapat sekilas cerita mengenai keberadaan masjid ini dan keberadaan beduk yang disumbangkan untuk Museum Orang Betawi. Hari ini kita bertemu dengan Babe Muad, Babe Muad, juga Bang Adi Sulaiman, sama Babe Muji. Babe Muji ini yang kalau menurut Bang Adi tahu banyak tentang masjid dan kentongan. Juga akan berbicara soal sumur, tempat wudhu, soal beduk sehari itu berapa kali di hari Jumat mulai dari pagi. Ya, silakan Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be. Dari pertama hari Jumat pagi itu beduk panjang, berarti atau hari Jumat, waktunya hari Jumat itu di pukul beduknya hari pagi jam 6, terus jam 11 bunyi lagi itu beduk panjang, itu namanya beduk mandi hari Jumat. Nanti udah masuk waktu hari Jumat itu beduk 3 kali dipukul, langsung pakai tong-tong dulu, langsung azan itu pakai tong-tong, namanya tong-tong dari kayu cepedak. Yang buat itu bapak saya, dan ngambilnya di Gang Mayit namanya dulu, Bangka 10 sekarang namanya. Itu namanya antik banget, Be. Kenapa, Be? Namanya ceritain dong, Be, ceritain. Soalnya dulu kan emang ini tiap-tiap dari mana itu mayit jalannya di sini, jadi ini namanya Gang Mayit. Dari Bangka 9, dari Bangka 8, dari Bangka 7 larinya jalannya ke sini, soalnya nyoletinnya di masjid sini, jadi namanya itu Gang Mayit namanya. Dulu masih zaman dulu masih blok istilahnya, masih jalan tanah gitu. Tuh kalau namanya serem begitu, ada kejadian serem juga nggak, Be? Ya ada juga. Itu tiap malam Jumat ada, pasti ada yang bawa kurung batang kosong, ada yang istilahnya ya kuntilanak terbang gitu, kerupuk putih ada. Makanya itu dinamain Gang Mayit. Jadi kalau tiap malam Jumat maghrib tuh orang udah sepi, nggak ada yang berani lewat di sini. Itu tahun 80-an itu ya? Di bawah tahun 80-an, 76. Oh. 76. Itu tadi yang soal bawa kurung batang kosong, Itu nggak ada orangnya. tapi yang bawa manusia beneran? Ya bukan, setan. Setan. Oh gitu. Iya. Nah itu yang keduanya itu emang yang kalau emang dari pohon lontar itu terbang itu emang benar serba putih. Namanya dukun lontar dulu di bawah, disusukan namanya di pemakaman situ. Iya. Itu yang kurung batang tadi berarti melayang itu? Iya melayang. Cuma yang lihat satu orang, nggak boleh lihat semua, nggak ada yang lihat semua. Paling satu orang. Itu dari arah mana ke arah mana tuh? Dari sana tuh dari istilahnya Bukulon sampai Ngetan. Paling kan yang orang lihat tuh udah hilang dia. Kalau orang udah lihat hilang. Nah, Siapa yang nemuin itu? ya. Ini, Be, soal hari Jumat itu kan unik tuh. Kalau orang dulu kan misalnya saya ingat tuh pagi-pagi kan mulai nimba, ngisi padasan, iya. yang padasan dari kayu dan di sisi. Itu anak-anak latihan yang ngisi, pakai timba, pakai kerekan nih. Iya. Siapa yang mau sholat, ngisi dulu 5 ember nimba, tuang ke kolam. Itu siapa aja tuh anak-anak Yang dulu. pakai colokan kayu itu ya? Kalau ntar siapa aja dah, ada 10 orang ya 10 orang. Koi serang timba 5 timba gitu. Nah itu di Masjid Riyadul Abidin ini padasan model begitu terakhir tahun berapa, Be? Terakhir tahun 70-an. Oh, setelah itu diganti Diganti sama mesin. Oh, udah mulai Udah pakai mesin. mesin. Iya, gitu. Mesin. 7 bulan saya udah pakai mesin, udah masih mesin Sanyo dulu. Tapi diambilnya dari sumur itu. Jadi digantung gitu. Pakai tambang, dari colok gitu. Listriknya masih minim dulu. Nggak boleh sering-sering ngisi air itu, jadi ada batasnya, paling 1 jam cabut. Soalnya dulu masih listrik juga mahal. Nah itu yang soal kentongan sama
beduk. Nah, beduk ini kan biasanya suka ada kejadian-kejadian di masjid tuh Beh. Tentang seputar beduk gitu ya. Nah, itu dulu di sini kentongan yang besar itu adanya di samping beduk atau Di samping beduk. di samping beduk. Jadi di sebelah kirinya beduk. Oh. Jadi di kanannya beduk. Nah, di sininya tempat wudhu. Di sebelah kirinya lagi. Nah, di belakang beduk itu sumur. Sama kolam. Dulu di sini yang biasanya azan siapa Beh? Haji Asmat. Subuh. Subuh. Nah, kita kan masih kecil tuh ya. Kita cuma nemenin aja. Dia naik ke menara lantai 2. Subuh-subuh tuh hujan, angin, tetap dia naik ke atas. Kita nemenin di tangga. Jadi kalau tiap subuh tuh azan di atas naik dia lantai 2. Kan belum pakai itu ya. Belum ada, nggak ada. Nggak pakai mic ya. Itu kedengeran tuh. Ya kedengeran. Mana-mana kedengeran tuh. Sampai Haji Koni itu, sampai Al Anwar kedengeran. Nah, terus nah soal masjid ini Beh, ini menjadi seperti ini itu tahun berapa tuh Beh? Nah itu ada tahunnya berapa tuh situ? 85. Oh, ada di sana. Oh, itu yang perjuangkan dulu Bapak Pujo Hartono, orang Jawa. Dulu namanya kalau dia kan Pak RW, dia jatuh jadi ERT gitu. Nah itu dia yang usulin. Nah insinyurnya Gustav Abbas, tinggalnya di sini. Nah itu perjuangan dia. Nah, saya masih tertarik soal masjid ini Beh, untuk kalangan untuk kawasan Mampang, Kemang. Untuk kawasan Kemang ini masjid termasuk luas nih. Kalau kita lihat parkirannya luas, udah gitu banyak pohonan, sekarang juga ada kolam-kolam ikan. Biasanya kan ya pengusaha gitu ya, apa-apa gitu kan nggak boleh ngeliat tanah rada lega dikit kan, bisa tertarik buat membeli lah dengan segala cara. Ini di sini pernah ada kejadian gitu nggak Beh? Bisa ada orang kaya banget gitu, dia kan pengen beli tanah ini, mau dibikinin apa gitu kan? Nggak ada. Memang ini aman-aman aja gitu ya. Dulu masih ayah emang nggak boleh. Tukang dagang aja nggak boleh masuk. Iya. Ini berarti masjidnya masjid wakaf apa nih? Wakaf ya. Dari siapa tuh? Yang pertama Haji Somad. Haji Sarponi. Ini babe kecil udah di sini ini Iya. ya posisinya. Umur 7 tahun udah di sini.
cukup bagiku.